Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza Seprima, jurusan Matematika, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dengan menggunakan SPSS dan RStudio. Pengertian: uji normalitas data merupakan bentuk pengujian kondisi kenormalan dari suatu distribusi data. Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan merupakan data yang terdistribusi normal atau tidak. Apakah ada suatu pengujian yang tidak mensyaratkan normalitas data? Ya, ada, yakni pengujian pada statistik non-parametrik. Tentunya antara statistik parametrik dan non-parametrik juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Untuk apa data harus dicek terdistribusi normal atau tidak? Yaitu karena sebagian dari pengujian suatu data mengharuskan syarat bahwa data harus berdistribusi normal. Tidak hanya sebagian, tapi hampir seluruh pengujian itu mensyaratkan distribusi normal, terutama jika berhubungan dengan statistik parametrik. Kemudian, yang dimaksud dari terdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk menormalkan suatu data. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Contoh kasus uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Diketahui data motivasi belajar atau X dan prestasi belajar atau Y, yakni sebagai berikut. Yang kedua yaitu contoh kasus uji normalitas populasi dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan RStudio. Misalkan seorang mahasiswa semester 8 sedang menyusun tugas akhir dan baru saja mengumpulkan data sampel mengenai nilai ujian matematika kelas 6 SD sebanyak 16 siswa. Berikut data yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut. Ini adalah tampilan pertama dari software SPSS. Pada software SPSS terdapat berbagai macam tools, yaitu File, Edit, View, Data, Transform, Analysis, Graph, Utilities, Extension, Windows, Help atau bantuan. Juga terdapat dua set, yaitu Data View dan Variable View. Baiklah, kita langsung ke contoh kasus yang ada pada video sebelumnya. Untuk variabel pertama yaitu motivasi. Tipe datanya numerik. Di sini terdapat variabel tipe dan kita pilih variabel tipe numerik karena berupa angka. Kemudian klik OK. Weight-nya tetap 8. Dan kemudian desimalnya diubah menjadi 0 karena sesuai dengan soal tidak ada desimal. Kemudian labelnya yaitu motivasi belajar. Kemudian valuesnya non, missingnya non, columnsnya tetap 8, alignnya tetap right, dan measure-nya scale. Selanjutnya yaitu variabel kedua, yaitu prestasi. Tipe datanya tetap numerik karena berupa angka.
White-nya tetap 8 dan desimalnya 0. Labelnya yaitu prestasi belajar. Valuesnya non, missing non. Kemudian kolomnya 8, Allegiant right. Terus measure-nya diubah ke scale dan role-nya input. Kemudian kita pindah ke sheet data view dan isi kolom motivasi sesuai dengan nilai yang terdapat pada data tersebut. Dan juga kolom prestasi diisi sesuai data yang ada pada soal. Setelah selesai, kemudian klik analis, kemudian regression, lalu linear, kemudian prestasi belajar ke variabel bebas dan motivasi belajar ke variabel terikat. Selanjutnya klik save, kemudian pilih unstandardized, lalu klik continue, kemudian klik OK dan akan keluar hasil atau output dari kasus yang telah dikerjakan. Dari hasil output dapat disimpulkan bahwa kasus ini terdistribusi normal karena nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05 yaitu 0,953. Video kali ini adalah penyelesaian dari contoh kasus uji normalitas populasi dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan RStudio. Sebelum penyelesaian dengan R, data terlebih dahulu dibuat dalam Microsoft Excel dengan format tipe CSV. Kemudian ketik data berdasarkan soal yang ada pada video sebelumnya. Setelah selesai, simpan data dalam folder baru. Dengan format CSV. Kemudian klik save. Oke, yes. Setelah itu buka RStudio, kemudian klik file, lalu new file, dan RScript. Kemudian klik Ctrl S untuk menyimpan RScript dan simpan pada folder yang sama dengan data yang telah diketik pada Excel dengan tipe CSV tadi. Setelah itu, ketik kode R seperti berikut ini. Setelah selesai, klik compile. Di sini Anda dapat memilih, dapat berupa HTML, PDF, MS Word, dan saya memilih HTML. Kemudian klik compile. Kemudian tunggu hingga output keluar. Dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas atau p-value adalah 0,7235, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yakni 0,05. Maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hal ini berarti asumsi mengenai data nilai ujian matematika kelas 6 SD ditarik dari populasi yang berdistribusi normal dan dapat diterima pada tingkat signifikansi 5%. Sekian video dari saya, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.